Batu hitam di atas tanah merah, di sini akan ku tumpahkan rindu. Ku genggam lalu ku taburkan kembang, berlutut dan berdoa. Surgalah di tanganmu, Tuhanlah di sisimu. Kematian adalah tidur panjang, maka mimpi indahlah engkau, Kamelia, Kamelia. Oh, oh. Batu hitam di atas tanah merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, rekan-rekanku semua? Semoga tetap dalam kondisi sehat. Sehat itu adalah rezeki yang paling utama. Anda punya apapun, ketika Anda tidak punya kesehatan, maka itu sesuatu yang sangat membuat kita tidak bisa atau nggak mengerti bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati keindahan itu. Maka bagi teman-teman yang sehat, syukurilah kesehatan itu, dan jangan lupa kita memanjatkan doa kepada teman-teman kita yang lagi diberi ujian sakit. Semoga Gusti Allah Engkang Moho Agung menika menganugerahkan kesehatan kepada saudara-saudara kita semua. Amin. Aduh, kalau gitu ini aku seperti kiai ya. Seperti kiai, seperti resmi gitu. Mungkin ada yang tanya, kenapa aku menyanyikan lagu itu? Itu lagu kenanganku ketika aku SMA. Itu Kamelia 4 oleh Ebit GAD. Aku lupa tahun 83 atau 84. Ini yang kemarin belum aku hapus. Aku hapus dulu ya. Dan aku orangnya memang suka semua seni musik, aku suka ya. Mau apa aja, mau dangdut, mau pop, mau rock, mau jazz, mau reggae, mau campur sari, apapun, semua aku suka gitu ya. Kemarin alhamdulillah oleh bapak kita dari Jakarta, aku dihadiahi sebuah lagu. Kebetulan beliaunya itu dosen privat piano, dan sampai sekarang aku pelajari. Terus terang Pak, agak berat gitu loh, agak berat. Itu perlu teknik menyanyi yang benar-benar mumpuni. Sementara aku tidak mempunyai teknik menyanyi yang mumpuni, hanya sekedar just for myself aja, nyanyi kelas untuk menghibur diri sendiri gitu. Tapi bagaimanapun aku suka dan aku tetap pelajari lagu itu. Lagu itu dikasih judul oleh bapak kita itu adalah Minal Dulumat Ilan Nur. Ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dari gelap menuju terang gitu ya. Jadi seperti yang ditulis oleh ibu kita Kartini dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang, itu bukan sesuatu yang tanpa cerita. Minadulunat Ilan Nur itu Al-Quran punya. Al-Quran itu mengajak kalian dari kegelapan menuju terang gitu loh ya. Ketika ibunda Kartini selesai mengaji di Campur Darat, di Pak Kiai Soleh Darat ya, di Jawa Tengah sana, maka Bunda Kartini menulis sebuah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, dan itu diberikan kepada teman-temannya di Belanda sana. Itu ya. Jadi intinya apa? Itu ya Quran yang disampaikan. Ya. Cuman dengan gaya bahasa beliau. Supaya kau juga ngerti sejarah bahwa Ibunda Kartini seorang muslimah.
Jadi nggak usah dipertentangkan dengan wanita-wanita Islam yang lain yang kamu anggap itu lebih hebat. Terus Ibunda Kartini itu nggak ada apa-apanya. Itu berarti otakmu itu perlu diinjeksi sejarah bahwa Ibunda Kartini juga seorang muslimah gitu. Oke. Kok sampai ke sana ya? Ya itulah namanya ya. Aku itu kalau ngisi kajian itu tidak strike itu langsung, tapi aku sentrifugal. Strike langsung. Kalau aku kebanyakan sentrifugal, berputar dulu sampai nanti ke sini lagi. Ya, jadi beda. Makanya nggak bisa langsung kamu simpulkan sebelum kamu lihat kajian ini sampai selesai. Kajian kita sekarang akan berjudul seperti lagu tadi ya. Yang ada syair batu hitamnya, judulnya adalah Batu Hitam. Batu hitam. Kalau tadi Minadulunan Ilan Nur itu habis gelap terbitlah terang ya. Itu kalian familiar. Sekarang dengan batu hitam itu juga kalian supaya familiar. Nanti kalau aku tulis Hajar Aswad kalian tidak familiar gitu ya. Oke. Aku akan menjelaskan tentang, karena banyak sekali teman-teman Kristen yang salah memahaminya. Bahkan ada sebuah video yang menurutku sih sangat provokatif. Tapi ya silahkanlah. Silahkan. Kalau memang maunya begitu. Jadi jangan bilang bahwa sekarang teman-teman Kristen itu tidak bebas untuk membedah Islam. Jangan mengatakan begitu. Itu tidak fair. Sekarang sama-sama bebas kok. Di era keterbukaan sekarang dengan adanya teknologi informasi yang sudah tidak bisa dikontrol lagi itu ya. Semua bebas, orang mau bicara apa saja. Jadi teman-teman Kristen pun bebas kok mengkritik Islam gitu. Jadi jangan seperti anak kecil cengeng gitu ya, terus bilang Anda bebas mengkritik Kristen, tapi kami orang Kristen tidak bebas mengkritik Islam. Siapa bilang Anda bebas kok? Ya, nanti kebebasannya mana? Nanti aku ceritakan. Sebelumnya ke sana, aku ceritakan dulu. Nah ini otakmu pasti heran kenapa aku mau bicara tentang batu hitam, kok aku menjelaskan dulu tentang AK-47. AK-47 M16 ya. Ini adalah senjata yang diciptakan oleh Kaleidoscope ya. Ini senjata, ini senapan. Ini juga senjata senapan ya. M16 ini ya, itu dibikin Amerika untuk mengimbangi produk ini gitu loh. Jadi perang di daerah Arab dan sekitarnya sana, jangan kamu anggap itu tidak by design. Jadi jangan bodoh-bodoh amat lah, gitu loh. Banyak baca supaya kau ngerti. Karena kalau tidak didesain perang, senjata jualnya kemana? Jadi jangan terlalu lugu. Bismillahirrahmanirrahim. Otaknya dibuka dikit, nalarnya dibuka dikit gitu ya. Kalian kan belum tahu ketika aku mau pas topik-topik politik kan, tapi nantilah itu. Ya. Ini senjata AK-47 ini ternyata secara pasaran tidak bisa dikalahkan M16. Karena ini lebih simpel, lebih gampang, lebih enak operasionalnya. Ya. Karena lebih simpel, lebih gampang, lebih enak, maka ini yang paling banyak digunakan manusia untuk membunuh manusia. Sehingga Kaleidoscope itu menyesal dia sudah menciptakan AK-47. Gitu loh. Kalau aku pernah ngobrol dengan seorang bapak, Pak tua ya. Udah lanjut sekarang. Beliau adalah ex perang Timur Timur. Ya. Dia cerita sama aku, senjata kita itu dulu loh ya, kalau sekarang mungkin sudah. Dulu yang diproduksi Pindad itu tidak sekelas ini. Jadi ujung senjata itu ternyata begitu peluru keluar, ini panas. Ya, kalau dia keluar terus, akhirnya bengkong.
Jadi teknologi kita belum ke sana. Tapi dulu, kalau sekarang Pindad mungkin sudah mampu ya menciptakan kelas itu. Itu aku hasil ngobrol dengan seorang veteran Timur Timur, yang beliaunya sendiri sangat menyesalkan kenapa Timur Timur itu harus lepas. Ya sudahlah, itu menjadi sejarah. Ya, sudah menjadi sejarah. Dan sekarang setelah lepas, Timur Timur termasuk negara termiskin di dunia. Kan seperti itu. Dulu ada sebuah negara di, kalau nggak salah, daerah namanya Quebec di Amerika ke sana, terus mana? Kanada. Itu melepaskan diri, tapi akhirnya mereka minta gabung lagi. Karena apa? Karena setelah mereka pisah itu nggak lebih enak daripada bergabung. Jadi intinya apa? Daripada cerai, bersatu aja. Gitu kira-kira. Ya. Dan sekarang dialami oleh Timur Timur. Tapi ya gimana? Panjang kalau kita bicara Timur Timur, dan itu asik. Oke, kita kembali ke sini. AK-47, ya, dan M16. Karena apa? Senjata-senjata inilah, ya, yang banyak digunakan di daerah sebetulnya bukan Timur Tengah, gitu loh. Inilah gobloknya kita bilang Timur Tengah. Sampai ada pakar Timur Tengah. Timur Tengah itu kalau dilihat dari Inggris, gitu loh. Kalau kita sebetulnya menyebutnya Barat Tengah, karena kita ada di sebelah sininya. Cuman kita kan merasa minder. Yang percaya diri itu sebagai bangsa. Ya. Jazirah-jazirah Arab itu kalau kita lihat dari Indonesia, maka kita harusnya nyebutnya Barat Tengah. Cuman kita latah nggak berani menampilkan eksistensi dirinya, ngikut orang Inggris. Lah kan orang dari Inggris, maka dia sebut Timur Tengah. Ini ya nggak ngerti wartawan-wartawan itu, karena gebleknya itu. Dosen-dosen, guru-guru juga nggak ngerti, guru-guru sejarah itu. Ya karena geblek itu. Aku kadang-kadang, bahwa kita jadi bangsa itu yang percaya diri gitu loh. Ya. Jadi sebut aja Barat Tengah. Senjata-senjata ini sering digunakan di Barat Tengah, ya, yang sampai sekarang tetap bergolak peperangan, termasuk di Palestina. Oh ya, termasuk di Palestina. Oke, sudah ya, aku selesaikan dulu. Oke. Mungkin ada yang bingung, Mas Yan, kenapa Batu Hitam cerita tentang M16 gitu. Oke, begini. Ada sebuah video, ya, itu dibuat oleh teman-teman Kristen, dan video itu sangat bagus secara teknis. Artinya memang itu digarap dengan teknik audio visual yang tertata. Kalau ini kan enggak, kita wes opo onone opo jare gitu, apa adanya gitu. Begini ya begini, kita adanya begini ya begini itu. Makanya sangat sederhana sekali kan. Makanya ketika ada yang memberikan saran supaya gelap yang nampak papan tulisnya dengan aku tok nulis, sebetulnya aku sih mau, tapi aku tidak punya kemampuan seperti itu. Terima kasih masukannya, Mas ya. Bisa begini aja sudah alhamdulillah, kita syukuri. Yang penting dengan apapun yang kita miliki, kita sudah bisa ngaji ya sambil nanti. Kalau memang aku sudah punya kemampuan untuk seperti itu, didukung oleh fasilitas alat-alat kamera yang bagus, ya bagus lah. Tapi kan kita nggak harus nunggu begitu dulu baru kita ngaji, enggak ya. Apa adanya aja kita nikmati dulu. Tapi bagaimanapun saran sampean bagus, ya. Oke, di video itu yang teman-teman Kristen bikin itu, dia mengutip, kalau nggak salah ingatku itu ada 4 hadis, ya, tentang hadis. Aku sudah jelaskan loh ya, 4 hadis. Yang intinya dari hadis ini, kalau mencium batu hitam atau hajar aswad, itu dosa hilang. Ya. Jadi cara menghapuskan dosa
dilakukan dengan cara mencium batu hitam yang ada di pojokan Ka'bah itu. Ya, dia teman-teman Kristen mengambil 4 hadis. Oke. Kemudian dikatakanlah bahwa Kristen oleh teman-teman Kristen itu orang Islam itu syirik, gitu loh. Ya. Syirik. Karena apa? Karena mencium batu yang itu menurut orang Kristen, batu itu dikatakannya ini sih ya, Tuhan. Ya, Tuhan. Oke. Dia mengutip dengan surat An-Nisa, jadi dikompilasi Quran surat An-Nisa, ya, surat 4 nomornya 48. Intinya begini, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, ya, dosa karena mempersekutukannya, ya. Dia mengampuni dosa apa saja yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dia kehendaki, ya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, di sini dosa tidak diampuni, dosa syirik, cuma dosa diampuni, ya. Dan di sini dengan adanya hadis ini, mencium ini, dikatakan orang Islam itu syirik, ya. Terus Kanjeng Nabi yang memberikan contoh mencium batu hitam itu, ya, diikuti setiap orang naik haji, ya. Kemudian resum kesimpulan yang diambil, Kanjeng Nabi Muhammad tentunya plus umatnya Islam itu masuk ke neraka. Gimana? Ini kalau orang Islam, tapi kalau orang Islamnya bodoh-bodoh juga dia ya nggak tahu. Kalau orang Islamnya sedikit aja pintar, dia akan ketawa lihat video ini. Kenapa? Pertama, bagaimana cara mensikapi hadis? Hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Apakah hadis ini diterima? Jadi kalau misalkan kita nonton video itu, ini orang nggak ngerti ini, orang nggak ngerti, dianalisa sendiri, disimpulkan sendiri. Gitu. Seharusnya bertanya dulu, bagaimana cara pandang orang Islam terhadap hadis ini, diterima atau ditolak. Seperti aku mau ngupas tentang Tritunggal, maka aku harus banyak mengumpulkan informasi dengan membaca dan bertanya, bagaimana sih cara pandang teman-teman Kristenku ini terhadap Tritunggal. Jadi aku nggak salah dalam menganalisa kemudian menyimpulkan. Kalau ini dia nggak mau tanya, harusnya dia tanya dulu, bagaimana cara pandang orang Islam terhadap hadis. Karena ada selektif menerima atau ditolak. Terus hadis ini diterima atau ditolak? Ya jelas ditolak lah, hadis model gini, hadis apa? Lalu dia benturkan dengan Al-Quran. Gitu loh. Ya jadi ditolak karena ini nggak mungkin, nggak ada. Belum lagi tentang Tuhan. Seharusnya dia tanya kriteria Tuhan menurut umat Islam itu seperti apa. Nanti dijawab dalam surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu kriteria sesuatu itu bisa disebut Tuhan. Gitu loh. Bukan batu. Kok kapan orang Islam ngomong Hajar Aswad itu Tuhannya orang Islam? Kapan gitu loh? Kan menggelikan gitu loh. Dan ini video-video pembodohan karena dibikin secara bodoh dan dikonsumsi oleh umatnya yang bodoh, dan itu dianggap sebuah kebenaran padahal itu kebodohan. Gitu loh. Seharusnya tanya dulu lah. Toh kita juga kalau ditanya suka, jangan melihat karena batu itu dicium maka batu itu Tuhan.
Ini yang jadi masalah. Ya. Sekarang pada surat An-Nisa saja itu sudah diametral dengan hadis ini. Kalaupun hadis ini itu dianggap benar. Padahal ini doib. Kalaupun dianggap benar, coba kita lihat di sini ya. Kita adakan kritik teks dulu ya terhadap surat An-Nisa ini. Begini, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa dalam kurung karena mempersekutukannya. Syirik itu mencampur ya. Jadi Allah tidak mau dicampur dengan yang lain ya. Dan dia mengampuni apa dalam kurung dosa yang selain dalam kurung syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ya. Oke, aku lanjutkan. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Sudah jelas dalam teks ini, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni. Ya, berikutnya lagi, dia mengampuni dosa. Ya, kalau kita tarik, ini adalah ampun. Bagaimana cara minta ampun itu? Kamu bertobat. Nanti akan kita bahas secara khusus tentang taubat. Itu loh. Jadi artinya, kalaupun ini benar, sama ini dibenturkan dengan ini nggak ketemu. Maka ini memang salah dan memang ini salah, nggak diterima di sini. Karena apa? Di sini mengatakan penyelesaian dosa itu lewat sebuah ampunan. Kamu akan mendapatkan ampunan kalau kamu melakukan pertobatan. Clear kan? Apa susahnya melakukan kritik teks seperti itu? Apa susahnya? Ini anak SD juga bisa kok. Makanya aku bilang, kejujuran itu perlu kalau kita mau mencari sebuah kata yang benar. Tapi kalau sudah berangkatnya itu sebuah ketidaksukaan, sebuah keinginan untuk mengatakan selain dia itu harus salah, harus diserang, harus dinistakan, ya percuma, nggak usah lah, nggak usah dialog, sudah percuma. Apa yang Anda imani, silahkan. Kami mengimani apa yang kami imani. Jadi kalau kita mau berbicara lintas iman, itu harus dibikin dulu ringnya, itu adalah paradigma akademis. Paradigma akademis itu apa? Dibangun atas dasar kejujuran. Kalau ini tidak bisa, akademisnya di mana? Orang ini juga nggak pernah ditanyakan sama dia. Ya, jadi nggak ada ceritanya orang mencium, ya, Hajar Aswad dosanya selesai. Enggak, penyelesaian dosa itu lewat taubat, kemudian kita diampuni. Begitu. Nah sekarang masalah Tuhan, ini aku hapus ya, sudah clear ya. Nah, aku hapus. Ya. Apakah setiap yang dicium itu Tuhan? Aduh, apakah yang setiap dicium itu lalu dia jadi Tuhan? Coba. Ya. Apakah setiap yang dicium itu Tuhan? Satu saat karena aku saking laparnya, aku tidak punya apapun untuk membeli nasi. Tiba-tiba karena pertolongan Allah, seseorang memberikan kepada aku uang 10.000. Dan aku cium uang itu. Dengan uang 10.000 inilah aku belikan nasi, sehingga perutku yang sudah 3 hari 3 malam tidak makan itu bisa terisi nasi. Aku cium. Pertanyaannya, apakah uang itu aku anggap Tuhan? Walaupun pada kondisi itu, uang 10.000 itu sama dengan 10 miliar. Bagiku. Karena dia sangat aku butuhkan mengusir laparku, menyambung nyawaku. Makanya aku cium. Tetapi, sebodoh-bodohnya aku tidak pernah mengatakan bahwa uang 10.000 itu, yang lembaran itu, Tuhan. Tidak pernah. Jadi otak kamu itu juga harus cerdas. Melihat apa, kembali lagi, yang tersurat dan yang tersirat.
Ya. Jadi gini loh. Terlalu panjang kalau aku cerita tentang Al-Quran ya. Nanti kapan-kapan kita bahas secara khusus ayat-ayatnya. Kanjeng Nabi Ibrahim itu tidak membuat Ka'bah. Kalau kita lihat nas-nas dalam Al-Quran itu mensiratkan bangunan itu sudah ada. Kanjeng Nabi Ibrahim itu memugar gitu loh. Sudah dipugar pondasinya dinaikkan gitu ya. Kurang satu batu. Dia menyuruh putranya Kanjeng Nabi Ismail untuk cari batu. Ketika Kanjeng Nabi mencari batu, ketemulah batu Hajar Aswad itu, ditaruhlah itu di pojok Ka'bah itu ya. Ya aku sih belum pernah ke sana karena belum punya duit. Ya, makanya siapa tahu satu saat bisa dengan simsalabim, dengan ilmu seipi angin ya. Kalau zaman dulu bismillahirrahmanirrahim sampai Mekah tanpa paspor, tanpa biaya visa, tanpa biaya pesawat, bisa ibadah haji gitu ya. Ya sekedar menghibur diri ya. Semoga satu saat bisa naik haji gitu. Ya. Aku belum pernah ke sana, tapi kan aku punya referensi. Batu itu ditaruh di pojok dan itu selalu diciumi oleh orang-orang yang berhaji. Dan mencium itu tidak wajib. Kalau kamu bisa, kalau enggak cukup lambaikan tangan gitu. Pertanyaannya, siapa yang mencium itu pertama kali? Kanjeng Nabi Abraham, Kanjeng Nabi Ibrahim. Saking senangnya, ini bangunan sudah, bayangkan, bangunan sudah dibikin, masih, aduh, kurang satu bata ini. Kurang satu batu ini. Ismail. Nah, kira-kira gitulah ya ini. Tolong kamu Le, kalau aku manggil anakku Lele itu ucok kalau bahasa Batak. Panggilan kesayangan terhadap anak laki-laki. Kalau panggilan kesayangan terhadap anak perempuan, endok. Kalau dalam bahasa Batak, butet gitu ya. Jadi, Le, tolong, Le, batunya kurang satu. Terus anakku cari batu. Terus, ini Pak, tak kasih. Saking senangnya batunya bagus juga. Taruh dicium. Dilihat, waduh bagus banget. Jadi itu hanya sebuah ekspresi kesenangan. Bukan Tuhan. Kamu itu gobloknya minta ampun. Sampai haus. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ekspresi kesenangan terhadap batu itu, maka dicium. Jadi yang mencium pertama kali siapa? Kanjeng Nabi Ibrahim. Nah, nanti juga cerita Ka'bah ini panjang ya. Apakah itu Ka'bah itu dari pagan dijadikan Islam atau dari Islam jadikan pagan, ini karena banyak yang nggak tahu juga. Sampai kemarin ada seorang dengan kapasitas doktornya kok ngawur gitu. Ketika dia ditanyai tentang Hagia Sophia, dia katakan, ya begitulah orang-orang Islam. Rumah ibadah orang lain dijadikan gereja. Kok dijadikan gereja? Rumah ibadah orang lain dijadikan masjid seperti yang alhamdulillah Erdogan lakukan tentang Hagia Sophia. Dia tidak tahu bahwa Hagia Sophia ini prosesnya panjang sejak Al-Fatih. Kan tidak ada surat hitam di atas putih Hagia Sophia ini tidak boleh dijadikan gereja. Kan tidak ada. Dan itu sudah dibeli. Suka-suka yang beli dong, mau diapa-apain kan? Kok lu kok sakit hati? Gitu loh. Terus membawa ke masalah Ka'bah. Katanya Ka'bah itu punyanya pagan, direbut oleh Islam. Ngaji bos, ente dokter kok gebleknya minta ampun gitu loh. Ngaji, tanya supaya ngerti gitu loh. Nggak ada orang Islam itu merebut hak orang. Oke, kok jadi ke sana? Kapan-kapan kita bahas tersendiri. Nah, sekarang ya di era Kanjeng Nabi Muhammad itu ada sebuah peristiwa yang sangat-sangat menarik. Sahabat Umar itu ketika mau mencium Hajar Aswad, karena backgroundnya sahabat Umar itu adalah pagan. Dia tidak seperti Abu Bakar. Ya, pagan artinya dia tahu persis. Sudah ngalami pagan kok akhirnya dengan hidayah lewat adiknya membaca surat Toha bersahadat menjadi Islam. Islam itu bertauhid. Yang namanya Gusti Allah Engkang Moho Agung itu tidak bisa disamakan oleh siapa dan apapun. Tiba-tiba dia melihat Kanjeng Nabi Muhammad, idolanya beliau, mencium itu batu. Terjadi perang logika dengan perasaan, dengan batin, dengan rasional, dengan emosional, bertarung. Akhirnya
dengan gagahnya sahabat Umar bilang, bahasa gue nih ya, bahasa lepas. Kalau gue kagak lihat junjungan gue nyium lu, gue kagak sudi nyium lu. Karena lu batu, lu kagak bisa bikin ngapa-ngapain ke hidup gue. Tidak bikin gue seneng, tidak bikin gue susah, tidak bikin gue selamat, tidak bikin gue celaka. Lu cuman batu. Itulah kira-kira ekspresi lepasnya kalau aku bahasakan. Sahabat Umar tidak mau sebetulnya. Akhirnya dia mau. Kenapa? Inilah kita juga belajar kepada sahabat Umar. Sahabat Umar berbicara dalam konteks ketundukan. Intinya kalau Kanjeng Nabi yang melakukan, Kanjeng Nabi yang memberi contoh, Kanjeng Nabi yang memerintahkan, maka sahabat Umar mensikapinya dengan sami'na wa ta'na. Aku lihat, aku paham, aku lakukan. Nggak ada ruang untuk menselisihi Kanjeng Nabi. Karena apa? Kanjeng Nabi itu punya hak maksum. Dan itu tidak dimiliki oleh sekian miliar manusia di bumi. Jadi jangan kau maksumkan siapapun selain Kanjeng Nabi. Kamu boleh menyelisih pendapat siapapun selama kamu punya dalil-dalil yang argumentatif. Tetapi jangan sekali-sekali kamu menyelisihi Kanjeng Nabi Muhammad. Karena dia maksum. Otoritas yang nanti membenarkan seandainya Kanjeng Nabi Muhammad itu salah, itu Allah punya otoritas. Jangan kau ambil otoritas Allah. Paham? Jadi itu bukti ketundukan. Jadi Kanjeng sahabat Umar melihat bukan apanya, meskipun yang apanya itu sebetulnya menjadikan, tapi siapanya. Oh, ini karena sunnahnya Kanjeng Nabi, ya sudah dilakukan, dicium itu batu. Oke? Sampai di sini. Nah, sekarang aku cerita tentang M16. Karena ya Israel itu saudara kembarnya ya Amerika. Jadi kemungkinan besar dia tidak pakai AK-47, itu Uni Soviet produk punya. Dia pakai M16. Ya. Kamu lihat di video, di gambar-gambar itu ya. Bait tembok ratapan yang itu awalnya bait suci karena pemberontakan Romawi ya. Maksudnya pemberontakan orang Israel Yahudi terhadap Romawi. Akhirnya bait Allah itu jadi berantakan. Mana kemarin bukunya ya? Sebentar. Ini bukunya. Nih, di sini kamu bisa baca. Di sini ya. Nih. Baca biar otaknya cerdas. Di sini. Diceritakan di sini oleh Karen Armstrong. Ya. Akhirnya bait suci itu runtuh, ada sekian berapa meter itu dulu panjang tapi lama-lama tinggal memendek. Itu tidak runtuh gitu loh. Tidak runtuh, tetap berdiri. Ya. Disitulah ya akhirnya orang-orang Yahudi itu menganggap, itu anggapan mereka bahwa Tuhan itu hadir di situ. Ya. Tuhan itu hadir di tembok itu gitulah. Yang namanya itu kehadiran itu sebentar aku cari apa ya istilahnya itu lama aku cari. Aku takut salah, tolong dikoreksi. Kenisa, disebut Kenisa. Ya, tolong kalau aku salah dikoreksi ya. Kenisa itu artinya Allah itu hadir di tembok itu. Makanya mereka kalau berdoa itu di depan tembok yang kemudian disebut tembok ratapan. Ngerti? Berdoa bukan hanya berdoa. Kamu lihatlah foto-fotonya banyak video. Dicium begini. Cium begini. Sampai nempel. Kalau sudah selesai ya nempel gitu, mereka ditulis di kertas doa apa itu ditempelkan di tembok ratapan itu. Artinya, ya orang Israel itu mencium tembok ratapan, ya. Orang Islam mencium Hajar Aswad, ya. Aku sudah bilang kan bahwa
Orang Islam itu tidak pernah menganggap bahwa Hajar Aswad itu Tuhan. Tidak pernah. Ya, Hajar Aswad itu bukan Tuhan. Nah, sekarang coba kamu tanya, kamu main-main ke Israel sana ya. Kan Israel itu dijaga, tentara-tentaranya kita dijaga bawa M16 gitu. Kamu bilang kepada tentara Israel, Tuhanmu itu tembok gitu. Ya, Tuhanmu itu tembok gitu. Coba kamu berani bilang gitu. Punya nyali nggak kamu ngomong bahwa Tuhanmu itu tembok kepada saudara tua kita Israel? Berani nggak? Coba kamu pikir dulu. Berani nggak? Jadi supaya kamu nggak hanya ngomong aja tapi tanpa argumentasi yang jelas gitu loh. Coba berani nggak kamu bilang bahwa Tuhannya orang Yahudi itu tembok? Berani nggak? Hah? Berani nggak? Kalau kamu berani, hebat. Kamu pergi ke Israel sana, ke Yerusalem, ke tembok ratapan, kamu bilang sama yang jaga, kenapa itu orang-orang Yahudi kok menuhankan tembok? Loh kok bisa? Lah itu temboknya dicium, seperti orang Islam mencium Hajar Aswad, itu Tuhannya Hajar Aswad. Berani nggak kamu ngomong gitu? Kalau kamu berani ngomong gitu kepada orang, kepalamu jebol. Kena apa? Kena pelurunya M16 tadi itu. Itu kenapa aku cerita M16 dan AK-47. Sekarang kamu ngerti. Kepalamu jebol kena ini. Dan peluru itu ada dua macam. Peluru yang larinya begini sama berputar, itu peluru yang sopan. Artinya ketika dia masuk kepala, jebret. Di sini itu juga dia keluarnya bagus, jebret. Tapi kadang-kadang peluru itu ada yang dirancang nggak begitu. Nggak begini. Tapi gimana ya, aku lupa. Dia begini, cuman ininya begini atau gimana gitu ya. Akhirnya di sini ini keluar, gitu loh. Jadi peluru itu ada yang dirancang secara sopan, begitu nembus kepala atau nembus apapun, di sini tetap segini kalau pelurunya segini. Tapi ada yang di sini rapi, ceder, di sini dia keluar karena dia ngebor. Gitu. Nah, sekarang kamu ngomong sama orang Israel, berani nggak ngomong bahwa tembok ratapan itu Tuhannya orang Israel? Kenapa? Nah, itu dicium-cium. Sederhana, logikanya sederhana. Gitu loh. Berani nggak? Kalau memang kamu mengambil kesimpulan yang dicium itu pasti Tuhan, gitu loh. Nah, sekarang aku ajarkan. Coba kamu baca ini yang Kristen-Kristen ini, 1 Tawarikh ya. 1 Tawarikh 29:2. Ini terima kasih untuk Mas Wahyu yang ngasihkan data ke saya ya. Mas Wahyu tinggal di Aceh nggak salah. Ya. Di sini apa? Ada penjelasan tentang batu hitam. Apakah dia sama dengan batu bata? Apakah dia batu meteor? Apakah dia batu kali? Kamu baca di sini ya. Nanti juga di Yesaya 54:11. Di sini juga ada batu hitam. Oke, supaya kau tahu, supaya kamu jelas apa yang dimaksud dengan batu hitam atau Hajar Aswad itu. Ya, apakah dia sama dengan batu-batu koral, sama dengan batu-batu kali, sama dengan batu bata? Ya, oke. Dari sini semoga bisa memberikan pencerahan kalian kalau kalian mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya aku buktikan. Kalian mengatakan bahwa orang Islam Tuhannya batu, 0 besar salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.